Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia, kemurahan dan rahmat-Nya dalam hidup kita. Hari demi hari kita bersyukur sudah semakin mendekati akhir bulan Juli. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah pelihara kita senantiasa. Dan kita masih belajar mengenai kemurahan Tuhan tentunya di bulan Juli ini, Kamis 24 Juli 2025. Dan kita akan membahasnya dengan judul malam ini, Promosi dan Kemurahan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kalau kita makin meningkat dalam kehidupan kita, baik itu dalam hal karir, pelayanan, income, keluarga yang baik, dan sebagainya, itu semua karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Raja Daud menyadari akan hal ini. Dia bisa menjadi raja yang demikian sukses. Bahkan wilayah kerajaan Israel pada saat Israel masih bersatu di bawah kepemimpinan Daud itu sangat luas sekali. Daud adalah orang yang menyadari bahwa tanpa kemurahan Tuhan ia tidak bisa menjadi besar sebagai raja di Israel. Dan kita akan membaca dalam Mazmur 18 ayat 36 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini, dan kita akan membacanya. Di sana dikatakan, "Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar." Ayat ini adalah pernyataan keyakinan Daud bahwa Tuhan adalah perisai keselamatannya, dan tangan kanannya lah, artinya kekuatan Tuhan yang menyokong hidup Daud. Lalu Daud juga menyatakan, "Kemurahanmu membuat aku besar." Saudara, sadarilah kalau kita bisa meningkat di dalam karir dan kehidupan kita, itu semua karena kemurahan Tuhan yang sudah mempromosikan kita untuk kita bisa menikmati yang kita bisa nikmati saat ini. Kalau kita membaca judul dalam Mazmur 18 ini adalah judul dari Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, termasuk dari tangan Saul. Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Daud yang tadinya hanya seorang gembala yang rendah hati, gembala yang konsentrasi dengan pekerjaannya, menggembalakan domba yang dipercayakan kepadanya, bahkan mungkin dianggap tidak berarti dalam keluarganya, sehingga saat Samuel datang untuk mengurapi dan mencari raja pengganti Saul, Daud itu tidak dimasukkan dalam urutan anak-anak Isai, papanya. Daud ada di padang gurun untuk mengembalakan domba-dombanya. Daud melakukan tugasnya dengan setia, sampai akhirnya dengan providensi Tuhan mengangkat Daud menjadi raja yang luar biasa di Israel dan sukses senantiasa. Yes, Daud punya kelemahan, tapi Daud punya hati yang cepat bertobat saat ia bersalah. Jadi mari belajar seperti Daud yang menyadari kalau ia jadi besar, Tuhan mempromosikan statusnya sebagai raja dalam karirnya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam NIV ayat ini, kemurahan yang-Mu membuat aku besar, itu diterjemahkan your help has made me great. Jadi pertolongan Tuhan yang membuat Daud itu besar. Lalu di dalam Net Bible lebih penekanan lagi. Di sana dikatakan your willingness to help enables me to prevail. Jadi kalau Tuhan itu sanggup menolong, tapi kalau Tuhan tidak mau, ia tidak akan jadi dalam hidup kita. Tuhan sanggup menolong dan dia juga berkeinginan atau willing untuk menolong kita. Karena itu selama kita hidup sebagai orang percaya, jangan menyombongkan diri. Sadarlah setiap pencapaian yang kita peroleh, karir yang meningkat, dari Tuhan semuanya, bukan karena kekuatan kita sendiri. Tuhan bisa memakai berbagai macam hal untuk menolong kita, menaikkan derajat hidup kita, dan meningkatkan karir kita. Tetapi Tuhanlah
yang menolong di atas segala-galanya. Mari sebelum kita tidur hari ini, malam ini, sadari dan sama-sama melakukan refleksi untuk seluruh perbuatan tangan Tuhan yang sudah membuat kita besar, membuat kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Bagi yang mungkin karirnya merasa belum menanjak, sabar dan tunggu waktunya Tuhan. Tuhan sanggup menolong dan membuka jalan untuk membuat kita besar. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.